Satu, dua, tiga. Mulai. Mas. Mulai. Halo kawan-kawan, ketemu lagi dengan channel Bang Arif. Kali ini kita agak berbeda dari yang lain. Biasanya kita selalu berada di luar, di outdoor, bersepeda atau bergoes, bersepeda, goes, kemudian mancing. Kali ini kita berada di indoor. Pada malam ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara menggunakan grip di raket badminton. Kita lanjutkan. Kawan-kawan, perlengkapan yang kita butuhkan untuk proses pemasangan grip pada raket ada beberapa material yang kita butuhkan. Yang pertama adalah udah pasti raket. Ingat teman-teman ya, raket badminton ya, bukan raket nyamuk. Kemudian yang kedua kita butuh grip. Di sini ada dua tipe grip. Kemudian ada korek api. Nanti kami akan jelaskan buat apa kegunaan korek. Kemudian ada gelas. Sini ada grip, ada dua tipe kawan-kawan. Ada grip yang polosan seperti ini polosannya. Kemudian di sini ada grip satu lagi yang menggunakan grip tulang. Di sini ada tulangannya. Kalau teman-teman bisa lihat di sini ada tulangannya. Biasanya saya lebih banyak menggunakan grip ini untuk dipasangkan ke raket yang biasa saya pakai. Oke. Sebaiknya kita lanjutkan untuk proses pemasangan dari grip di raket badminton. Oke, kita lanjut pemasangan gripnya. Oke, kita pertama adalah kita ambil grip dulu. Tapi pada kesempatan ini saya menggunakan grip yang menggunakan tulangan. Kita copot dulu teman-teman. Kita copot dulu. Nah, kita buang dulu plastiknya karena plastiknya ini sangat mempengaruhi hasil. Kita buang dulu. Nah, yang pertama setelah kita buang plastiknya, kemudian ambil raket kita, pastikan posisi tiang raket ini sudah dalam kondisi bersih. Karena kebersihan raket ini sangat mempengaruhi kerekatan grip yang akan kita gunakan. Baik, kita langsung proses pemasangan. Oke, kita mulai dari ujung paling bawah. Yang ini disebut dengan tulangan raket. Yang selalu dipakai ini adalah grip yang menggunakan tulangan. Oke, pertama kita mulai dari ujung. Kita tahan dengan jempol kanan. Kemudian kita putar. Biar raketnya yang berputar, sementara gripnya sebagai kemudi. Nah, teman-teman harus diingat bahwa semakin tebal putaran di sini, maka pegangan raket ini semakin tebal. Nah, ujung ini berfungsi sebagai stopper pada lengan. Jadi akan mempengaruhi raket ini lepas atau tidak. Nah, oke, sekarang kita sekali lagi teman-teman, semakin tebal putarannya, semakin banyak, makin tebal raketnya, maka semakin besar diameter tangannya. Oke, kita lanjut, kita putar. Seperti yang tadi saya sampaikan, cara muternya adalah raketnya yang diputar, sedangkan gripnya mengikuti. Nah, di sini ada perbedaan. Jika teman-teman ingin lebih tebal gripnya, maka jarak antara ujung ini dengan tulangan ini bisa dirapatkan seperti ini. Konsepnya adalah semakin dia rapat, maka semakin besar diameternya ini. Nah, kalau saya, karena tangan saya besar, maka saya menggunakan diameter yang rapat seperti ini. Dengan indikatornya adalah tulangan ini menempel pada ujung grip yang kita pakai. Nah, ini contoh. Nah, secara semakin tebal, maka ini adalah yang tebal. Nah, kalau teman-teman ingin gripnya lebih tipis, maka teman-teman bisa menjauhkan jarak ini. Nah, ujung ketemu ujung, antara ujung ini dan ketemu ujung ini. Agak sedikit di atasnya biar tidak terlalu
gampang lepas. Nah, teman-teman bisa lihat perbedaan. Nah, ini saya menggunakan jarak yang jauh ya. Yang jauh, yang diameternya lebih tipis. Ini akan lebih kecil. Coba kita pakai yang tahap kedua, yang lebih rapat. Nah, kalau lebih rapat kita menggunakan kemiringan yang kurang lebih 45 derajat. Nah, kita lihat lebih tebal. Nah, ini adalah yang tebal. Tebal adalah jarak ujung ini dengan ujung grip yang gunungnya ini, tali tulangnya ini rapat. Nah, kita bisa pakai. Nah, ini tergantung selera teman-teman ya. Apakah teman-teman menggunakan grip yang tipis atau yang tebal? Karena yang pastikan teman-teman, diameter lingkar ini adalah sama dengan diameter tangan teman-teman sekalian. Karena kalau jika memang diameter tangan ini lebih kecil, sedang tangan besar, maka akan ada gap antara tulang dengan tangan. Jadi power teman-teman akan hilang di area pegangan ini jika memang lebih kecil, tidak cocok dengan diameter tangan. Oke, kita lanjutkan. Nah, terus kita sesuai dengan selera kita. Oke. Ini tergantung selera teman-teman ya. Apakah teman-teman akan sampai ke atas di sini? Karena ada sebagian orang teman-teman bisa sampai ke atas. Tapi kalau di saya hanya menggunakan cukup sampai di grip ujung sini saja. Kalau udah sampai di ujung ininya kita lepas sebagai double tipnya ini untuk mengikat pastinya kita lepas. Nah, sudah terpasang dengan rapi kawan-kawan. Kemudian di ujungnya kita harus memberikan perekat untuk memastikan kondisi gripnya terpasang dengan baik. Nah, kita putar, kita lepas ujungnya, kita lepas perekat belakangnya. Kemudian kita kelilingkan sambil ditarik. Teman-teman sambil ditarik ya. Sambil ditarik, diputar sesuai kebutuhan. Nah, biasanya kendalanya yang terjadi kalau kita menggunakan grip ini pada ujung-ujung itu tidak terpasang rapi. Ada gap ya teman-teman ya, ada gap. Nah, di sini kita menggunakan bantuan korek api untuk membakar grip ini biar bisa sempurna. Tapi jangan terlalu lama. Cukup dibakar seperlunya aja. Kemudian setelah mulai menghangat, kita tempelkan dengan tangan kita. Oke, nah ada perbedaannya teman-teman ya. Tadi, sekarang terpasang dengan rapi. Oke, grip sudah terpasang dengan sempurna dan sesuai dengan pegangan tangan kita. Oke, teman-teman, berarti pasang raket sudah bisa kita pergunakan untuk bermain. Mari berikutnya kita akan mencoba menggunakan raket ini. Sebelumnya kita menggunakan alat bantu kita yang terakhir adalah ini. Sekarang gelas ini buat apa? Gelas ini adalah buat untuk membantu finishing ya. Yaitu kita masukkan airnya secukupnya ke dalam gelas yang kita butuhkan. Nah, lihat seger kan ya teman-temannya? Lihat seger kan? Ini fungsinya adalah untuk menghilangkan haus karena sudah dari tadi kita menjelaskan. Jelaskan, itu jelas. Oke teman-teman, sekarang kita buka.